Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran tentang pengisian SKP khusus jabatan fungsional analis kebijakan ahli madya maupun muda yang ada di Biro Administrasi Pembangunan. Langsung saja, mohon izin saya menggunakan contoh SKP milik Bu Christine yang nantinya bisa dicontoh untuk digunakan sebagai acuan pengisian bagi analis kebijakan yang lain, baik madya maupun muda. Mohon izin, ini tampilan SKP, nanti ketika baru masuk, kita klik SKP. Nah, informasinya ada di sini, di rencana aksi. Jadi untuk seluruh kegiatan itu akan direkam di sini. Ada 4 kegiatan di sini. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa ada produk-produk yang harus dikumpulkan setiap bulan. Di sini jika 12 ini berarti setiap bulan. Jika 4 ini biasanya triwulan. Ada 2 produk triwulan dan ada satu pekerjaan yang harus dilaporkan setiap semester, sehingga setahunnya ada 2 kali. Nah, ini untuk yang pertama, itu merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan. Itu produknya tiap bulan, karena dia total setahunnya ada 12. Untuk pekerjaannya yang kedua, yaitu menyediakan rekomendasi kebijakan. Ini dikeluarkan setiap triwulan, sehingga total dalam 1 tahun ada 4 ringkasan kebijakan. Kemudian menyelenggarakan konsultasi, dialog, dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan. Ini sama, jadi produknya setiap triwulan, sehingga total dalam 1 tahun ada 4 daftar dan hasil konsultasi. Dan yang terakhir ada melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan. Itu dalam 1 tahun dilaksanakan 2 kali, yaitu di semester 1 dan semester 2. Nah, kita langsung saja ke penyusunan SKP-nya. Nah, kita klik terlebih dahulu buku kerja. Nah, di buku kerja sendiri kita diwajibkan untuk memilih bulan mana dulu yang akan kita kerjakan. Seandainya kita pilih bulan Januari, ini kita bandingkan dengan bulan-bulan lainnya, maka yang akan muncul di sana hanya produk bulanan, yaitu perumusan isu-isu kebijakan. Nah, beda halnya bila kita memilih bulan Maret. Ketika kita memilih bulan Maret, maka otomatis akan muncul tiga kegiatan tugas jabatan ini karena 2 yang lainnya, yaitu menyediakan rekomendasi kebijakan dan menyelenggarakan konsultasi, itu adalah produk yang keluar setiap triwulan. Nah, beda halnya lagi ketika kita memilih bulan Juni. Di Juni nanti otomatis akan muncul 4 pekerjaan, karena di sini juga akan ketambahan satu pekerjaan, yaitu pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan yang harus disusun setiap semester. Nah, itu perbedaan tiap bulan. Jadi kita kembali ke Januari terlebih dahulu. Ya, kita klik bulan Januari, kemudian akan muncul satu pekerjaan saja karena ini hanya satu pekerjaan bulanan, yaitu perumusan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan. Nah, kita klik gambar kunci Inggris di sini, kita buka. Nah, di sini akan muncul menu untuk menambahkan hal-hal apa saja yang kita lakukan
untuk merumuskan isu-isu kebijakan di bulan Januari. Nah, ini kami contohkan simpel saja. Kalau di bagian Bu Christine itu ada kegiatan rekon yang dilaksanakan setiap bulan. Akan tetapi karena ini bulan Januari, belum mengadakan rapat rekon itu, tapi baru merumuskan isu-isu kebijakannya. Katakanlah begini, eh, pada tanggal 5 Januari, katakanlah Bu Christine mengadakan rapat internal perumusan isu kebijakan tentang serapan anggaran OPD, katakanlah begitu. Nah, untuk kuantitas, karena yang ditargetkan dalam satu bulan itu hanya satu, maka pekerjaan pendukung seperti ini kita beri angkanya 0 saja. 0. Nah, kualitasnya tetap dibuat 100. Nah, biaya tidak perlu kita isi karena ini adalah jabatan fungsional dan langsung kita klik save. Ya. Nah, setelah mengadakan rapat, katakanlah pada minggu selanjutnya untuk merumuskan isu kebijakan ini, Ibu Christine melakukan kita buat katakanlah tanggal minggu selanjutnya anggaplah tanggal 13 Januari 2022 ini Bu Christine mengadakan koordinasi dengan OPD terkait isu permasalahan serapan anggaran OPD. Ya, sekali lagi kuantitasnya kita isi 0 karena ini penunjangnya dan kualitasnya kita isi 100. Dan kita klik save. Ya, di sini sudah ada 2 detail kegiatan untuk mendukung perumusan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan. Nah, setelah mengadakan 2 kegiatan ini, katakanlah di akhir bulan Ibu Christine sudah bisa dari hasil rapat internal, kemudian koordinasi dengan OPD, Ibu Christine sudah bisa merumuskan isu kebijakan apa yang ada di bulan Januari ini. Katakanlah itu baru bisa dirumuskan di akhir bulan Januari. Anggaplah tanggal 31. Ya, Ibu Christine baru berhasil merumuskan isu kebijakan tentang permasalahan lambatnya serapan anggaran OPD pada awal tahun. Ini contoh ya. Ngapunten ini hanya contoh, nanti bisa menyesuaikan di bagian masing-masing. Nah, karena ini adalah pekerjaan utama untuk menjawab unsur kegiatan yang ini. Nah, ini untuk kuantitasnya kita isi 1. Khusus pekerjaan utama di bulan itu. Dan kualitasnya sama, kita isi 100, biaya 0, dan kita save. Nah, anggaplah di dalam atau selama bulan Januari, untuk merumuskan isu-isu kebijakan ini, Bu Christine berarti sudah melakukan 3 pekerjaan. Dalam arti 3 kegiatan ini, 2 sebagai unsur penunjang,
dan 1 sebagai unsur utama untuk menjawab ini. Jadi yang 2 unsur penunjang itu kuantitasnya kita isi 0, tapi kualitasnya tetap 100 karena pekerjaan ini tetap kita lakukan. Dan yang diisi 1 adalah pekerjaan utama dalam merumuskan isu-isu kebijakan ini, yaitu merumuskan isu kebijakan tentang permasalahan lambatnya serapan anggaran UPD pada awal tahun. Nah, setelah 3 detail kegiatan ini kita masukkan, langkah selanjutnya adalah tadi kita klik buku kerja, setelah itu bawahnya buku kerja kita klik prestasi kerja. Nah, di prestasi kerja ini otomatis kita pilih Januari, karena yang sudah kita input Januari. Nah, ini masih loading. Ya, nah di sini otomatis sudah terinput pada bulan Januari. Ini sudah ada pekerjaan yang dilakukan yaitu merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan. Nah, di sini sudah ada satu ringkasan kebijakan yang mudah dikerjakan. Rekaman tadi itu terdokumentasi di dalam jurnal ini. Jadi ketika kita klik jurnal ini, nah dia akan muncul seperti ini. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang tadi sudah kita input, ini akan muncul di jurnal seperti ini. Ya, unsur penunjangnya kita isi 0, kuantitasnya. Kemudian yang unsur utamanya kita isi 1 yang dilakukan pada akhir bulan, yaitu tanggal 31 Januari 2022. Ya, sementara kita tutup. Nah, di sini kita dituntut untuk melengkapi link bukti. Link bukti ini, sekali lagi kita klik kunci Inggris ini. Ya, di sana. Nah, di sini. Di sini sudah tercapai ya. Jadi satu ringkasan kebijakan. Nah, link bukti yang dituntut di sini adalah Google Drive. Jadi nanti Bapak Ibu dalam menyusun SKP ini dianjurkan untuk menyimpan semua bukti pekerjaan. Dalam hal ini perumusan isu kebijakan, berarti satu ringkasan kebijakan ini dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk Excel atau Word yang mendukung pendukung pendukung pekerjaan ini tuh harus diupload di Google Drive. Nah, link Google Drive yang didapatkan nanti itu baru diklikkan di sini. Misalkan Google Drive-nya sudah di format bit.ly, ya bit.ly bit.ly titik-titik, misalkan tentang isu kebijakan apa. Nah, ini disarankan untuk diisi untuk link bukti Google Drive-nya. Nah, akan tetapi kalaupun tidak kita isi, ini tetap bisa menyimpan. Tetap bisa menyimpan, tapi dianjurkan oleh BKD untuk tetap mengisi link bukti dalam tujuan ketika suatu saat ada audit kinerja, kita tidak perlu susah-susah untuk menjawab pertanyaan dari auditor ya. Karena kita sudah ada bukti di link yang disebutkan dalam Google Drive ini. Nah, link-link bukti yang lain seperti rapat sebelumnya, kemudian koordinasi dengan OPD, baik itu berupa nota dinas, foto, undangan, SPT, itu bisa ditautkan juga di bukti Google Drive Januari ini. Nah, dalam artian apa? Semakin lengkap bukti yang kita upload di Google Drive, nanti semakin mudah kita dalam menjawab pertanyaan auditor kinerja seandainya suatu saat pekerjaan kita ini akan diaudit oleh para auditor kinerja. Ya. Kemudian kita klik save. Ini tanpa kita upload pun tetap bisa untuk nge-save. Nah, ini tetap tersimpan, tapi hanya ada jurnalnya, link buktinya kosong. Seharusnya kalau link bukti itu diisi,
itu nanti akan muncul di sini link buktinya. Ya. Nah, setelah diisi ini, kita sudah koreksi verifikasi untuk bulan Januari udah cocok, maka kita klik kirim ke atasan langsung. Nah, kirim ke atasan langsung. Nah, untuk mempercepat proses approval, maka atasan langsungnya sengaja kita pilih yang bersangkutan sendiri untuk mengapprove. Jadi kita langsung ke penilaian kinerja. Ya, penilaian kinerja di sana kita klik eh, prestasi kerja. Prestasi kerja kita pilih bulan Januari. Ya, di sini akan muncul pekerjaan Bu Christine. Nah, di sini statusnya belum verifikasi. Nah, kita klik tanda kaca pembesar. Nah, kita klik setuju dan proses. Ya, setelah diproses, proses approvalnya kita kembali ke dashboard 2022 lagi. Nah, maka kita akan melanjutkan ke ini. Kita klik kembali prestasi kerja. Prestasi kerja bulan Januari. Ya, kita pilih menerima dan kita save. Nah, setelah proses proses update berhasil, kita melanjutkan ke kirim prestasi kerja. Menu kirim prestasi kerja. Pilih bulannya Januari. Ya, ini akan ada notifikasi bahwa belum dikirim hasil kerjanya ke BKD. Maka tinggal kita klik kirim ke BKD. Ya, ketika di sini proses input data berhasil, berarti kita sudah mengirimkan SKP bulan Januari itu ke BKD. Nah, proses 1 bulan pengisian SKP itu otomatis sudah selesai. Maka kita beranjak ke bulan selanjutnya. Bulan selanjutnya nanti sama cara pengisiannya, yaitu langsung eh, dipilih buku kerja, tinggal kita pilih bulan, selanjutnya Februari, Maret, dan April. Nah, untuk tahap awal ini eh, kita berfokus untuk ya sedikit sedikit harus dipercepat karena kita dituntut untuk mengisi 4 bulan sekaligus sampai bulan April. Nah, hal ini juga bisa dilakukan di analis kebijakan ahli muda karena uraian jabatannya uraian jabatannya itu sama, hanya ada perbedaan di produk akhirnya. Entah itu berupa nota dinas, kemudian eh, telaan staf dan sebagainya. Nah, uraian tugas yang ada di analis kebijakan ahli madya itu sama persis dengan analis kebijakan ahli muda. Yang membedakan nanti pada detail kegiatan yang dilakukan. Nah, itu pastinya akan ada perbedaan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu analis kebijakan ahli madya, kemudian analis kebijakan ahli muda juga pasti detail kegiatan per bulannya yang dilakukan itu pasti akan berbeda. Nah, mungkin sementara itu penjelasan singkat dari kami. Apabila masih ada yang sedikit bingung atau ragu, monggo bisa koordinasi dengan kami. Nanti bisa dibantu saya sendiri, kemudian bisa juga melalui Mbak Fania maupun ke Mas Ganda. Demikian video singkat tentang tutorial pengisian SKP untuk jabatan fungsional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.